Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video yang berjudul Sequencing dan Analisis Homologi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rachel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menyusun urutan DNA hasil sequencing dan menyimpulkan hasil analisis homologi. Dasar teori. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, dan timin pada sepotong DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Perubahan sekuen DNA mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Analisis homologi merupakan tempat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan. Analisis homologi nukleotida dilakukan dengan melakukan BLIST nukleotida menggunakan NCBI GenBank database. Sebelum dapat dilakukan analisis homologi protein sekuen, perlu diterjemahkan terlebih dahulu menggunakan aplikasi bioinformatika UGene. Sekuen diterjemahkan dengan cara menemukan ORF-nya lalu memilih ORF dan frame untuk diterjemahkan. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi sequencing dan analisis homologi. 2. Jelaskan sequencing DNA, analisis homologi DNA, dan protein dengan GenBank. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Pembacaan DNA hasil sequencing. DNA sequencing menggunakan metode VCR sebagai pijakannya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi VCR. Namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Pada saat proses ekstensi, enzim polimerase akan membuat rantai baru DNA salinan dari template dengan menambahkan deoksinukleotida sesuai dengan urutan pada DNA cetakannya. Jika yang menempel adalah dideoksinukleotida, maka otomatis proses polimerase akan terhenti karena dideoksinukleotida tidak memiliki gugus 3 OH yang seharusnya bereaksi dengan gugus 5 fosfat deoksinukleotida berikutnya membentuk ikatan fosfodiester. Pada akhir cycle sequencing, yang dihasilkan adalah fragmen DNA dengan panjang bervariasi. Jika fragmen tersebut dipisahkan dengan elektroforesis, maka akan terpisah dengan jarak antar fragmennya. Komponen yang terlibat dalam proses sequencing meliputi 1. Beberapa kopi dari template DNA utas tunggal. 2. Primer yang sesuai. 3. DNA polimerase. 4. Suatu kolam yang berisi nukleotida normal. 5. Sejumlah kecil dideoksinukleotida terlabel. Pembacaan analisis homologi. Prinsip entrance adalah sistem pencarian informasi dalam NCBI yang menyediakan akses terintegrasi untuk melakukan sequencing, pemetaan, taksonomi, dan data struktural. Entrance juga menyediakan gambaran grafis untuk mapping sekuen dan kromosom. Ciri khas dan keunggulan entrance adalah kemampuan untuk pencarian informasi terkait sekuen, struktur, dan referensi. Literatur jurnal yang tersedia dapat diakses melalui PubMed.
Media publik merupakan alat penghubung pencarian di web yang menyediakan akses ke lebih dari 11 juta situs jurnal di Medline. Nukleotida database. Nukleotida database merupakan suatu koleksi sekuen dari beberapa sumber, termasuk diantaranya GenBank, Reference Sequence, Traits Party Annotation, dan Protein Data Bank. GenBank merupakan database sekuen genetik dari NIH, National Institute of Health, berupa koleksi sekuen DNA yang dapat diketahui oleh publik. Database GenBank dibiayai dan didistribusikan oleh NCBI. Data sekuen dikirim ke GenBank oleh peneliti dari seluruh dunia. BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool merupakan suatu program untuk pencarian kemiripan sekuen dan merupakan alat dalam identifikasi gen dan karakter genetik. BLAST dapat melakukan pencarian sekuen melalui perbandingan dengan database DNA dalam waktu singkat, kurang lebih 15 detik. BLAST mampu menemukan daerah yang memiliki kemiripan antar sekuen. Dua buah sekuen dapat memiliki kemiripan. Dengan menggunakan BLAST, kemiripan tersebut dapat ditentukan apakah disebabkan karena kebetulan saja ataupun dikarenakan adanya hubungan kekerabatan antar sekuen. Program ini mampu membandingkan baik sekuen basa maupun protein dengan pusat data yang ada dan menentukan signifikansi kecocokan tersebut secara statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam DNA secara genetik menggunakan homologi nukleotida dan protein. Melalui program BLAST pada situs NCBI dapat dilakukan pencarian protein homologi dari berbagai macam organisme. Homologi bukan berarti sama persis, namun terdapat kemiripan antara satu dengan yang lainnya dengan persentase kemiripan tertentu. Untuk tujuan terapi, misalnya diinginkan suatu protein pengganti dari hewan tertentu, maka akan dipilih protein yang memiliki persen kemiripan yang paling tinggi dengan protein yang kita miliki, sehingga diharapkan reaksi alergi tidak terjadi. Dalam bidang enzimologi, homologi protein diperlukan untuk mengetahui kemiripan sekuen asam amino suatu enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme dibandingkan dengan organisme lainnya. Melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada GenBank. Analisis homologi nukleotida dilakukan dengan melakukan BLAST nukleotida menggunakan NCBI GenBank database. Sebelum dapat dilakukan analisis homologi protein sekuen, perlu diterjemahkan terlebih dahulu menggunakan aplikasi bioinformatika UGene. Sekuen diterjemahkan dengan cara menemukan ORF-nya, lalu memilih ORF dan frame untuk diterjemahkan. Sekuen ORF yang telah diterjemahkan ke protein selanjutnya dilakukan analisis homologi protein dengan melakukan BLAST. Protein menggunakan NCBI GenBank database. BLAST dapat digunakan untuk mencari protein homologi dari protein yang kita miliki, yakni yang pertama, buka situs www.ncbi.nrn.nih.gov. 2. Pilih tool BLAST untuk mencari protein homolog dari query asam amino menggunakan protein BLAST. 3. Setelah tampilan muncul entry sekuen protein yang akan dicari, pilih setting pencarian dari database. Jika membatasi hanya ingin mencari pada spesies tertentu, ketik nama organisme. Pilih program BLAST, klik BLAST untuk memulai proses searching. Kesimpulan, sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin pada sepotong DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Analisis homologi merupakan tempat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Analisis homologi nukleotida dilakukan dengan melakukan BLAST nukleotida menggunakan NCBI dan GenBank database.
Sehingga suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan.